warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herbie Kual, NIM 19129229. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran virtual tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit pada pembelajaran konsep dasar bumi antariksa dan kimia SD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, sebelum saya menjelaskan itu apa larutan elektrolit dan non-elektrolit tersebut, saya akan menanyakan pada rekan-rekan semuanya, apakah sudah ada yang tahu apa itu larutan? Ya, jika belum, larutan adalah campuran homogen dua zat atau lebih yang saling melarutkan dan masing-masing zat penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi secara spesifik. Atau, menurut Depi tahun 2009 pada halaman 145, larutan merupakan campuran homogen yang komponennya terdiri dari zat terlarut dan pelarut. Pelarut yang digunakan air, sedangkan zat pelarut terdiri dari senyawa ion atau senyawa kovalen polar. Larutan terdiri atas dua komponen, yaitu komponen zat terlarut dan pelarut. Komponen dua jumlah yang sedikit biasanya dinamakan zat terlarut, sedangkan pelarut adalah komponen yang jumlahnya lebih banyak. Contohnya larutan gula, larutan garam, larutan kopi, dan lain sebagainya. Jika sudah paham apa itu larutan, kita masuk pada larutan elektrolit. Larutan elektrolit yaitu larutan yang menghantarkan arus listrik. Larutan ini dapat menghantarkan arus listrik disebabkan karena zat elektrolit terurai menjadi ion-ion karena pengaruh arus listrik. Pada larutan elektrolit, gaya tarik-menarik antar molekul-molekul air dengan partikel-partikel zat cukup kuat untuk memutuskan ikatan antar partikel zat, sehingga partikel-partikel zat dapat lepas sebagai ion-ion bebas. Contoh dari larutan elektrolit tersebut ada NaCl, natrium klorida, H2SO4 asam sulfat, CH3COOH asam asetat, N2SO4 natrium sulfat, Ki kalium iodida, CaCi2 kalsium klorida. Zat elektrolit ini dapat digolongkan menjadi asam, basa, dan garam. Sehingga larutan elektrolitnya berupa larutan asam, larutan basa, dan larutan garam. Kita akan menjelaskan yang pertama, yaitu larutan asam. Asam adalah zat apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Menurut Arrhenius, dalam Sukismo 2016 pada halaman 259, asam adalah zat apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Asam merupakan salah satu penyusun dari berbagai bahan makanan dan minuman. Misalnya, keju, cuka, dan buah-buahan. Reaksi antara asam dengan logam bersifat korosif. Berikut ini adalah ciri-ciri larutan yang mempunyai asam. Yang pertama, rasanya asam. Tidak boleh dirasa kecuali dalam makanan. 2. Dapat menimbulkan korosif. 3. Mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Selain banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, bila tidak berhati-hati dalam penggunaannya, larutan asam dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Contohnya, terjadi hujan asam. Di beberapa wilayah daerah tertentu, terjadi hujan asam yang menyebabkan kerusakan pada bangunan gedung dan patung-patung dalam kota. Mengapa dapat terjadinya hujan asam? Ada yang tahu? Jika tidak, bila terdapat kadar gas berlerang dioksida dan nitrogen oksida di atmosfer sangat tinggi, gas ini akan bereaksi dengan air atmosfer dan membentuk asam sulfat, asam nitrat, dan jenis asam lainnya. Ketika terjadi hujan, air yang dihasilkan bersifat lebih asam dari keadaan normal. Air hujan inilah yang disebut dengan hujan asam. Itulah penjelasan tentang larutan asam. Selanjutnya kita masuk pada larutan basa. Basa adalah zat yang licin seperti sabun. Jika dilarutkan dalam air, akan terurai menjadi ion hidroksil, OH- dan ion positif logam. Dalam kehidupan sehari-hari,
kita dapat menjumpai berbagai macam zat yang mengandung basa. Misalnya obat mah mengandung magnesium hidroksida Mg dalam kurung OH22 dan aluminium hidroksida AlOH3. Sabun mandi mengandung natrium hidroksida NaOH. Sabun bayi mengandung kalium hidroksida KOH. Deodoran mengandung aluminium hidroksida AlOH3 dan pembersih lantai mengandung amonium hidroksida NH4OH. Suatu basa dapat menghantarkan arus listrik. Dari penjelasan di atas tadi dapat kita mengambil sifat-sifat basa. Yang pertama, terasa licin jika terkena kulit, mengubah lakmus merah menjadi biru, dapat mengantarkan arus listrik. Jika dilarutkan dalam air, ion hidroksil OH- dan dapat menetralkan asam. Itu yang terakhir. Jadi, jika contohnya kita terkena asam lambung, jadi kita harus menetralkannya dengan basa. Itulah penjelasan tentang larutan basa. Selanjutnya kita masuk pada larutan garam. Garam terbentuk melalui reaksi antara asam dan basa. Reaksi ini menghasilkan garam dan air yang dikenal sebagai reaksi penetralan. Jika kita masuk dalam reaksinya, air tambah basa sama dengan garam tambah air. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat bersifat netral, disebut garam normal. Contohnya, NaCl dan KNO3. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah bersifat asam dan disebut garam asam. Contohnya NH4Cl. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat bersifat basa dan disebut garam basa. Contohnya CH3COONa. Itulah penjelasan tentang kita larutan garam. Jadi itulah ada yang larutan elektrolit terjadi menjadi 3. Ada larutan asam, larutan basa, dan larutan garam. Selanjutnya kita jenis larutan berdasarkan daya hantar listrik. Jenis larutan berdasarkan daya hantar listrik terbagi menjadi 2. Ada larutan elektrolit kuat, dan larutan elektrolit lemah. Yang pertama kita akan membahas tentang larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat yaitu larutan elektrolit yang mempunyai daya hantar listrik yang besar. Sehingga pada uji elektrolit menyebabkan lampu menyala terang dan banyak gelembung di sekitar elektrolida. Larutan elektrolit kuat dapat terurai sempurna atau hampir sempurna menjadi ion-ion dalam pelarutnya yang pada umumnya menghasilkan larutan dengan daya hantar listrik yang baik. Contoh larutan elektrolit kuat adalah larutan asam kuat, HCl, asam klorida, HBr, asam bromida, H2SO4 asam sulfat, HNO3 asam nitrat, basa kuat LiOH, litium hidroksida, NaOH natrium hidroksida, KOH kalium hidroksida, garam-garam NaCl natrium klorida, KCl kalium klorida. Itulah contoh dari larutan elektrolit kuat. Yang kedua, larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah yaitu larutan elektrolit dengan daya hantar listrik lemah atau kecil. Larutan elektrolit lemah hanya terurai sebagian kecil menjadi ion-ion dalam pelarutnya dan menghasilkan larutan dengan daya hantar listrik yang sangat buruk. Sehingga pada uji elektrolit menyebabkan nyala lampu redup atau hanya timbul gelembung gas saja. Hal ini disebabkan tidak semua zat terurai menjadi ion-ion atau ionisasi tidak sempurna. Sehingga dalam larutan hanya ada sedikit ion-ion yang dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya, senyawa yang termasuk elektrolit lemah, CH3COOH asam asetat, NH4OH amonium hidroksida, NH3 amonia, dan HCN asam sianida. Selanjutnya larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit yaitu larutan yang tidak menghantarkan arus listrik.
Larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik disebabkan karena larutan tersebut tidak dapat membentuk ion-ion dalam pelarutnya. Pada larutan non-elektrolit, molekul-molekulnya tidak terionisasi dalam larutan, sehingga tidak ada ion yang bermuatan yang dapat menghantarkan arus listrik. Pada non-elektrolit, gaya tarik-menarik antar molekul-molekul air dengan partikel-partikel zat tidak cukup kuat untuk memutuskan ikatan antar partikel zat sehingga partikel-partikel zat tidak dapat lepas sebagai ion-ion bebas. Contohnya, larutan non-elektrolit adalah C12H22O11 sukrosa, C2H5OH etanol, CONH2 kali 2 urea, C6H12O6 itu gula. Selanjutnya ada senyawa pembentuk larutan elektrolit, yaitu ada senyawa ion dan senyawa kovalen polar. Senyawa ion tersusun dari ion-ion yang bentuknya padat dan kering. Penyusun senyawa ion dalam pelarutnya akan bergerak bebas sehingga larutan ion dapat menghantarkan arus listrik. Senyawa ion dalam bentuk kristal. Ion-ion yang tidak dapat bergerak bebas sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik. Tetapi, bila padatan ion dilarutkan atau dilelehkan, maka senyawa ion tersebut dapat menghantarkan listrik pada senyawa ion. Pada senyawa kovalen polar, apabila dilarutkan dalam air, maka terurai menjadi ion-ion karena mengalami ionisasi, sehingga larutannya dapat menghantarkan listrik. Hal ini terjadi karena antar molekul polar tersebut terdapat suatu gaya tarik-menarik yang dapat memutuskan ikatan-ikatan tertentu dalam molekul tersebut. Padatan dan lelehan senyawa kovalen polar tidak dapat menghantarkan listrik, karena senyawa tersebut terdiri atas molekul-molekul yang bersifat netral. Contohnya adalah HCl asam klorida, NH3, dan amonia. Baiklah, itulah penjelasan saya tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.